Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Herangga mewakili kelompok 4. Kasus suap yang dilakukan pengusaha untuk melancarkan urusan bisnis dan proyeknya kembali terjadi. Sejak kemunculan proyek Superblok Meikarta sudah menjadi perhatian mulai dari promosi, masalah perizinan, kasus suap, hingga yang terakhir mereka menggugat konsumennya sendiri ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau PN Jakbar. Sekedar informasi, PN Jakbar telah menggelar sidang perdana gugatan PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU pengembangan Meikarta kepada 18 konsumennya. Gugatan tersebut terjadi di tengah polemik antara mega proyek grup Lipo dengan para konsumen. Para konsumen barang dan mengadu ke DPR karena proyek apartemen tersebut tidak jelas penyelesaiannya. Selain itu, konsumen Meikarta mengaku telah menerima gugatan senilai 56 miliar dari PT MSU. Sebab anak usaha PT Lipo Cikarang Tbk atau LPCK itu merasa dirugikan atas pemberitaan terkait dengan proyeknya. Ketua KPKM AF Mulyana menyampaikan usai melakukan unjuk rasa untuk meminta kejelasan status unit apartemen, pihaknya justru mendapatkan somasi dan dijadikan tergugat oleh PT MSU. Namun demikian, upaya para konsumen yang sedang menuntut haknya tersebut yang ditanggapi oleh pihak Meikarta dengan melayangkan gugatan ke pengadilan. Inti gugatan Meikarta adalah MSU mengatakan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa 18 orang itu telah merugikan perusahaan secara material dan non material senilai 56,1 miliar. MSU anak usaha PT Lipo Cikarang atau LPCK menyebut para konsumen Meikarta itu telah melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak benar pada akhir Desember 2022. Lalu, PT Lipo Cikarang Tbk atau LPCK selaku induk usaha PT MSU buka suara terkait adanya kecaman dari konsumen pembeli proyek Meikarta yang menagih pembelian dana atas kerugian yang dialami. LPCK menegaskan PT MSU merupakan entitas asosiasi Lipo Cikarang, juga telah memberikan informasi kepada pembeli yang belum menerima unit apartemen, di mana pelaksanaannya berdasarkan hasil putusan homologasi yang dilakukan bertahap sejak Maret 2021 lalu. Adapun pembelian telah dilakukan pada 2017 berdasarkan P3U atau penegasan dan persetujuan pemesanan unit. PT MSU seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada tahun 2019 sampai 2020. Namun, hingga kini pembangunannya diklaim terbengkalai. Kusruh antara konsumen dan Meikarta bukan sekali terjadi. Dalam catatan bisnis, pada tahun 2021, Meikarta juga sempat disorot karena masalah kepastian bagi konsumen Blok 61006. Hanya saja pihak Meikarta memastikan konsumen Blok 61006 tak perlu membayar selisih harga unit apartemen yang ditawarkan oleh pengembang sebagai kompensasi atas belum direalisasikannya unit apartemen pemesanan konsumen. Blok 61006 adalah blok yang beberapa waktu lalu sempat dipersoalkan oleh konsumen karena pembangunannya tak segera dilakukan. Sebagian dari konsumen Meikarta sempat menuntut pengembalian uang, namun hingga sekarang hal itu tidak kunjung terrealisasi. Pihak Meikarta mengatakan sesuai dengan keputusan penundaan kewajiban membayar utang atau PKPU dari Pengandalian Niaga Jakarta Pusat terhadap PT Mahkota Sentosa Utama. Dalam perkara PKPU bernomor 328/PDT SUS PKPU /2020/PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2020 yang diajukan oleh PT Graham Megah Tritunggal. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta telah mengabulkan proposal perdamaian dari pengembang Meikarta. Adapun dalam putusan itu, Hakim Pengendalian Niaga telah memberikan 5 pokok putusan terkait PKPU Meikarta. Pertama, menyatakan sah
dan mengikat secara hukum proposal perdamaian PT Mahkota Sentosa Utama atau dalam PKPU tertanggal 15 Desember 2020 beserta lampirannya yang telah ditandatangani Presiden Direktur dan Direktur PT Mahkota Sentosa Utama Kedua, menyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU termohon PKPU atau PT Mahkota Sentosa Utama demi hukum berakhir. Ketiga, menghukum terhormat PKPU atau PT Mahkota Sentosa Utama dengan seluruh kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi proposal perdamaian tertanggal 15 Desember 2020 beserta lampirannya tersebut. Keempat, menghukum terhormat PKPU atau PT Mahkota Sentosa Utama untuk membayar biaya kepengurusan dan imbalan jasa pengurus yang besarnya akan ditetapkan dalam penetapan tersendiri. Kelima, menghukum terhormat PKPU atau PT Mahkota Sentosa Utama untuk membayar biaya perkara sebesar 5,29 juta. Hubungan kasus suap Meikarta dan mata kuliah perizinan. Kasus suap Meikarta telah melanggar dari tujuan hukum perizinan tersebut bagai ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat yang adil dan makmur itu dijalankan sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan izin secara umum meliputi keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin bangunan, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi objek-objek tertentu, misalnya izin membongkar pada suatu monumen, hendak membagi benda-benda yang sedikit, misalnya izin penghuni di daerah padat penduduk, pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas di mana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Suap perizinan proyek Meikarta juga banyak disorot karena skandal suap terkait perizinannya. Kasus ini menyeret bekas Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin. Neneng telah terbukti menerima suap perizinan proyek Meikarta dari Billy Sindoro CS yang disebut-sebut berasal dari Lipo Group. Selain Neneng, para pejabat juga disebut menerima suap atas perkara yang sama. Dalam dakwaan KPK, uang yang mengalir guna memperlancarkan perizinan proyek Meikarta total 19 miliar yang diterima Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin dan jajaran pejabat di pemerintahan kabupaten atau Pemkab Bekasi. Nilai uang ini tercantum dalam surat dakwaan yang disusun KPK dan dibacakan jaksanya dalam persidangan terbuka di Pengadilan Tipikor Bandung pada Rabu 19 Desember 2018. Jaksa menyebut uang yang mengalir sebesar 16 miliar 182 juta 20 ribu dan SGD 270 atau setara 2,51 miliar dalam kurs saat ini, sehingga totalnya sekitar 19 miliar lebih. Para pejabat Pemkab Bekasi yang ditetapkan sebagai tersangka diduga menerima total duit 7 miliar dari pihak pemberi. Duit itu merupakan bagian dari komitmen fee phase pertama 13 miliar. Selain itu, KPK juga menangkap Direktur Operasional Lipo Group Billy Sindoro. Billy ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Meikarta. Direktur Konsumen Desember 2022, anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta atau PKM yang beranggotakan lebih dari 100 orang pembeli unit apartemen mengadu ke DPR pada Senin 5 Desember 2022. Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta sempat mengadukan persoalan adanya dugaan kegagalan
serah terima unit ke masing-masing anggota perkumpulan ke DPR pada tanggal 23 Juni 2022 dan ke Presiden pada tanggal 27 Juni 2022. Konsumen ini menganggap PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU selaku pemilik mega proyek pembangunan apartemen Mekarta terindikasi tidak punya itikat baik untuk membangun apartemen, mengembalikan dana para pembeli, atau membayar kompensi atas kerugian yang diderita konsumen sehubungan dengan pembelian atau pemesanan apartemen Mekarta oleh masing-masing konsumen atau anggota perkumpulan komunitas peduli konsumen. Sekian dari hasil yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.